Apakah Anda masih bisa melakukan 5 hal ini di usia 80? Jika jawabannya, maka Anda bukan sekedar bertahan hidup, Anda sedang memenangkan hidup. Banyak orang mengira usia 80 berarti harus melambat, melepaskan kesenangan tertentu, atau pasrah pada keterbatasan. Itu kebohongan yang sering ditanamkan oleh masyarakat. Kenyataannya, mencapai usia 80 bukan akhir dari vitalitas. Justru itulah ujian seberapa baik Anda menjalani hidup. Jika Anda masih mampu melakukan beberapa hal sederhana namun sangat kuat ini, Anda adalah bukti hidup bahwa menua bisa menjadi kemenangan, bukan kemunduran. Kelima tanda ini bukan hanya soal kemampuan fisik, semuanya menunjukkan kecerdasan emosional, ketangguhan mental, dan hubungan yang dalam dengan kehidupan. Jika Anda masih bisa melakukannya, Anda tidak sedang menua, Anda sedang menguasai seni hidup. Sebelum lanjut, letakkan handphone Anda dan simak sampai akhir, karena setelah video ini, Anda mungkin sadar bahwa usia 80 sama sekali tidak tua. Itu hanyalah usia kebijaksanaan yang terus bergerak. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, Anda masih bisa berjalan tanpa rasa takut. Salah satu tanda terbesar bahwa Anda menang dalam hidup setelah usia 80 adalah hal yang sederhana namun sangat kuat. Anda masih bisa berjalan tanpa rasa takut. Berjalan mungkin terlihat biasa, tetapi di usia ini, berjalan adalah salah satu bentuk kebebasan paling bermakna. Itu berarti kaki, keseimbangan, jantung, dan kepercayaan diri Anda masih bekerja selaras. Dan yang terpenting, itu berarti Anda masih mandiri. Ketika Anda bisa berjalan tanpa bantuan, Anda bukan hanya menggerakkan tubuh, Anda menggerakkan jiwa. Anda bisa pergi kemanapun Anda mau, kapanpun Anda mau. Anda bisa mengunjungi teman lama, berjalan pagi di lingkungan rumah, atau merasakan udara segar di wajah Anda tanpa harus menunggu bantuan orang lain. Setiap langkah seolah berkata, "Saya masih di sini, dan saya masih memegang kendali." Penelitian menunjukkan bahwa berjalan rutin memperbaiki sirkulasi, menajamkan pikiran, bahkan memperlambat penuaan. Namun di luar sains, berjalan adalah simbol kebebasan. Kebebasan yang menjaga Anda tetap muda secara mental. Setiap kali Anda bangkit dan bergerak, Anda sedang mengatakan pada tubuh Anda bahwa Anda tidak menyerah pada waktu. Anda memilih bergerak daripada diam, hidup daripada batasan. Bayangkan Bu Sinta yang usianya 83 tahun, setelah operasi lutut, dokternya menyarankan ia selalu menggunakan alat bantu jalan. Namun Bu Sinta memilih membangun kembali dirinya lewat jalan kaki setiap hari. Dimulai dari beberapa langkah di depan rumah, setahun kemudian ia berjalan setengah kilometer setiap pagi. Menurutnya, berjalan sederhana itu mengembalikan kepercayaan diri dan senyumnya. Ini bukan soal seberapa cepat Anda bergerak, tetapi kemauan Anda untuk terus bergerak. Saat Anda berjalan, Anda tetap terhubung dengan irama dunia, kicau burung, tawa anak-anak, suara kehidupan di sekitar Anda. Postur tubuh saat berjalan juga mempengaruhi pikiran. Langkah yang tegap memberi sinyal pada otak, "Saya mampu." Itu memperbaiki suasana hati, memperkuat harga diri, dan membantu daya ingat. Jika di usia 80 Anda masih bisa melangkah dengan mantap dan bebas, Anda sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Jangan bandingkan langkah Anda dengan siapapun. Setiap langkah adalah kemenangan. Berjalan itu sederhana, namun juga sakral. Itu bukti sunyi bahwa tubuh dan jiwa Anda masih satu tim. Dan itu berarti Anda sedang menang dalam hidup. Nomor 2, Anda masih bisa mengingat, merenung, dan belajar. Tanda luar biasa lainnya bahwa Anda menang dalam hidup setelah usia 80 adalah kemampuan Anda untuk mengingat, merenung, dan tetap belajar hal baru. Ingatan bukan sekedar fungsi otak. Ia adalah benang yang menghubungkan siapa Anda dulu dengan siapa Anda sekarang. Jika Anda masih bisa menoleh ke masa lalu dengan jelas, menarik pelajaran darinya, dan tetap penasaran pada dunia, maka Anda bukan sekedar menua, Anda bertumbuh. Banyak orang takut pikun. Mereka mengira lupa berarti kemunduran, padahal ingatan bukan hanya soal menghafal, melainkan soal kehadiran. Ketika Anda masih bisa mengingat detail sore hari puluhan tahun lalu, suara tawa anak Anda, atau wajah cinta pertama Anda, itu tanda pikiran Anda masih hidup dan kaya makna. Itu kemenangan yang tidak bisa diukur dengan tes apapun. Belajar sekecil apapun, menjaga otak tetap muda. Anda tidak harus menguasai belajar bahasa baru atau filsafat rumit. Belajar menggunakan aplikasi baru,
Membaca buku yang belum pernah Anda sentuh atau mencoba resep berbeda sudah cukup. Setiap tantangan kecil berkata pada otak, saya masih berarti, saya masih punya tujuan. Lihat Pak Anto, usianya 81 tahun. Setelah pensiun, ia mengikuti kelas sejarah daring. Katanya kebahagiaan terbesarnya bukan ilmunya, tetapi kesadaran bahwa otaknya masih bisa menyerap, menganalisis, dan berimajinasi. Setiap kali saya belajar hal baru, katanya, rasanya seperti menyalakan lilin baru di jiwa saya. Renungan juga punya peran besar. Saat Anda bisa menoleh ke belakang tanpa penyesalan berlebihan, namun dengan rasa syukur, Anda telah mencapai sesuatu yang langka. Refleksi mengubah masa lalu menjadi kebijaksanaan, dan kebijaksanaan adalah kekayaan sejati di usia lanjut. Jika Anda masih bisa mengingat cerita hidup Anda, menikmati proses belajar, dan tetap penasaran, Anda sudah unggul. Selama rasa ingin tahu Anda hidup, Anda tidak menua, Anda berkembang. Nomor 3, Anda masih bisa tertawa dan menemukan bahagia dalam hal sederhana. Jika di usia 80 Anda masih bisa tertawa dengan tulus, Anda bukan hanya bertahan, Anda berkembang. Kemampuan menemukan humor, syukur, dan kebahagiaan dalam momen sehari-hari adalah tanda bahwa jiwa Anda belum pernah kalah. Tubuh boleh melambat, tahun boleh bertambah, tetapi tawa meringankan segalanya. Banyak orang mengaitkan usia tua dengan keseriusan dan keterbatasan, namun tawa menentang semua itu. Ia bukti bahwa jiwa Anda belum menua. Saat Anda masih bisa tersenyum pada ketidaksempurnaan hidup, mentertawakan cerita lucu, atau bahkan kesalahan sendiri, Anda telah menguasai seni keanggunan. Anak-anak tertawa ratusan kali sehari, orang dewasa jauh lebih sedikit. Tetapi mereka yang mencapai usia 80 dengan selera humor utuh adalah juara sejati. Mereka telah melihat duka dan kehilangan, namun tetap memilih cahaya. Ambil contoh Bu Evi, usia 84 tahun. Ia kehilangan suami, membesarkan anak sendirian, dan menjalani 2 operasi besar. Namun setiap pagi, ia menonton video hewan lucu sambil minum kopi. Tawanya terdengar sampai tetangga. Katanya, selama saya bangun dan masih bisa tertawa itu sudah cukup. Tawa menurunkan stres, memperkuat imun, dan mendekatkan manusia. Menemukan bahagia dalam hal sederhana seperti hujan, kopi, dan sinar matahari menandakan Anda masih selaras dengan hidup. Jika Anda masih bisa tertawa dan membuat orang lain tersenyum, Anda bukan hanya menang dalam hidup, Anda menginspirasi sekitar Anda. Nomor 4, Anda masih bisa merawat diri sendiri dan orang lain. Jika di usia 80, Anda masih bisa merawat diri sendiri, bahkan membantu orang lain, Anda jauh lebih hebat dari yang Anda kira. Kemampuan fisik dan emosional adalah randa kuat vitalitas. Memasak sendiri, berpakaian sendiri, menyiram tanaman atau menolong tetangga yang mungkin terlihat kecil, namun itulah kemenangan usia yang sunyi. Merawat diri adalah soal jati diri. Itu berkata, saya masih mampu, saya masih berguna. Jika Anda bisa menjalani rutinitas harian tanpa sepenuhnya bergantung pada orang lain, Anda sedang menjaga martabat. Dan jika Anda masih bisa peduli pada orang lain, seperti menjenguk teman, menjaga cucu, atau memberi nasihat, Anda sedang melakukan hal yang lebih besar, memberi perhatian menciptakan makna. Contohnya, Pak Johan, usia 82 tahun, yang setiap pagi mengantar koran ke tetangganya. Hal kecil itu membuatnya merasa terhubung dan bertanggung jawab. Merawat diri dan orang lain, menjaga kesehatan mental, memberi struktur hidup, dan menumbuhkan rasa hormat pada diri sendiri. Jika Anda masih bisa memenuhi kebutuhan dasar dan membuat hari orang lain lebih cerah, Anda adalah bukti bahwa kebaikan dan kemandirian tidak pernah menua. Nomor 5, Anda masih bisa bersyukur karena masih hidup. Tanda paling mengejutkan bahwa Anda benar-benar menang dalam hidup setelah usia 80 adalah rasa syukur. Bangun pagi dan berkata, saya bersyukur masih di sini. Syukur mengubah penuaan dari beban menjadi perayaan. Di usia ini syukur bukan soal hal besar. Ia hadir dalam cahaya matahari, kopi pagi, suara orang tercinta, atau bahkan hujan di atap rumah. Syukur tidak menafikan luka, tetapi menemukan keindahan di dalamnya. Bu Yani contohnya, usianya 85 tahun, menulis 3 hal yang ia syukuri setiap pagi. Kadang hal besar, kadang pula sederhana kucing di bangkuannya. Katanya, itu mengingatkan bahwa selalu ada kebaikan. Jika Anda masih bisa bersyukur di tengah keterbatasan,
Anda telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun. Karena di usia 80, ukuran sukses bukanlah apa yang Anda miliki, melainkan seberapa besar Anda menghargai hidup. Jika hati Anda masih berbisik, "Terima kasih," setiap hari, maka Anda bukan sekedar menua, Anda sedang menguasai hidup Anda. Kelima tanda ini, berjalan, mengingat, tertawa, peduli dan bersyukur, bukan kebetulan. Itu adalah bukti kekuatan, ketangguhan, dan keangguhan yang tidak bisa dihapus waktu. Jika Anda menemukan satu saja di diri Anda, berbanggalah. Anda telah memenangkan hal terbesar dalam hidup, yaitu hidup itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Selalu diingat, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya.